Selamat siang, Pak. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Artali Besiregar dengan NIM 12S24010 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Pedro Simangunsong dengan NIM 12S24011 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Adrian Julianto Panjaitan dengan NIM 12S24013 dari Program Studi Sistem Informasi. Kenalkan Pak, nama saya Rion Dipus Pandangutan Manurung dengan NIM 12SD4014 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan Pak, nama saya Lukas Parede dengan NIM 12S24015 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Boy Arindi Simamora dengan NIM 12S24016 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan Pak, nama saya Arya Pratama Senambela dengan NIM 12S24017 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan Pak, nama saya Kelvianis Putra dengan NIM 12S24018 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan Pak, nama saya Winda Nancy Viola Sitorus dengan NIM 12S24019 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Poin pertama, Pancasila adalah pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila merupakan inti dari kepribadian bangsa Indonesia dan yaitu Pancasila sendiri mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang dimana kelima nilai tersebut bukan hanya sekedar semboyan, melainkan pedoman moral, etika, dan hukum yang mengikat seluruh warga negara. Selanjutnya, poin ketiga, Pancasila menjadi pedoman moral, etika, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan terakhir, relevan sepanjang masa, termasuk dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila hadir sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dia mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia, baik suku, agama, budaya, maupun bahasa. Bahkan di era globalisasi yang penuh dengan tantangan modern, nilai-nilai Pancasila tetap relevan untuk menjaga jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila ini disebut dengan pandangan hidup bangsa. Maksudnya apa? Itu artinya nilai-nilai Pancasila ini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia menjadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung unsur agama, budaya, dan adat istiadat. Ia memberikan arahan bagaimana Indonesia mempunyai sikap terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, dan terhadap Tuhan. Filsuf Indonesia Wiyakara menyebut pandangan hidup sebagai Weltan Sung. Istilah ini berarti gambaran praktis yang membimbing masyarakat dalam kehidupan nyata. Jadi meskipun tidak selalu berupa teori filsafat tertulis, Pancasila sudah hidup dalam kebiasaan norma dan adat masyarakat kita. Dengan kata lain, Pancasila adalah cermin keberadaan bangsa Indonesia yang membedakan kita dengan bangsa lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup. Tentu saja Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Implementasi ini dapat kita pahami melalui beberapa poin penting. Yang pertama, kehidupan sehari-hari. Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dengan menghormati perbedaan agama, hidup rukun, saling menghargai, menjaga persatuan, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, serta berlaku adil dan peduli sosial. Lalu yang kedua, norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila berperan sebagai norma yang menuntun kita dalam bersikap dan bertindak. Artinya, Pancasila menjadi ukuran baik dan buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang ketiga, pedoman penyelesaian masalah bangsa. Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah bangsa. Misalnya, konflik sosial dapat diselesaikan dengan mengedepankan persatuan musyawarah,
serta keadilan bagi semua pihak. Lalu yang keempat, relevansi di era globalisasi. Implementasi Pancasila tetap relevan di era globalisasi dengan berpegang pada Pancasila. Bangsa Indonesia tetap memiliki jati diri dan identitas yang kuat meskipun terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dari luar. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita itu sebelumnya harus mengerti apa itu pengertian dari dasar negara. Jadi, secara etimologis, dasar negara dikenal sebagai runom atau norma dasar. Kemudian dikenal juga sebagai recite atau cita hukum, kemudian statsite, cita negara, dan filosofis. Grundslag yang artinya dasar filsafat negara. Nah, secara terminologis, pengertian dari dasar negara adalah landasan dan sumber untuk membentuk dan menyelenggarakan negara. Jadi, sebuah negara dapat terjalin atau dapat berlangsung jika adanya dasar negara. Kemudian ada Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar filsafat negara atau filosofi Grundslag dan ideologi negara. Kemudian ada kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila ini ada dua bentuk, yaitu Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Kemudian Pancasila itu sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sumber-sumber Pancasila sebagai dasar negara. Sumber-sumber Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa sumber yang dapat kita telusuri. Yang pertama, sumber yuridis. Secara resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Di situ jelas tertulis 5 sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sumber historis. Pancasila lahir dari proses pancang sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sumber sosiologis. Nilai-nilai Pancasila berasal dari budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat Indonesia yang sejak lama menjunjung ketuhanan, kemanusiaan, gotong royong, dan keadilan. Kemudian sumber politik. Pancasila menjadi landasan etika dalam kehidupan politik, sehingga semua partai dan sistem pemerintahan wajib tunduk pada nilai-nilainya. Dengan keempat sumber ini, Pancasila benar-benar lahir dari bangsa Indonesia sendiri, bukan diimpor dari ideologi luar. Tinjauan historis, kalau kita melihat dari sejarah Pancasila, lahir melalui proses musyawarah para pendiri bangsa. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara pada sidang BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan lima dasar yang disebutnya Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi Pancasila yang disahkan oleh PPKI dengan rumusan final yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari proses ini terlihat bahwa Pancasila lahir bukan dari pemikiran satu orang saja, melainkan dari hasil kesepakatan sama seluruh tokoh bangsa yang mewakili beragam golongan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Implementasi sila pertama dan kedua. Sekarang mari kita lihat penerapan nilai Pancasila bersila. Sila pertama, ketuhanan Nama Esa, implementasinya adalah hidup rukun antar umat beragama, tidak memaksakan keyakinan orang lain, serta memberi kebebasan beribadah. Misalnya, kita bisa saling merayakan perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, atau Waisak. Terus sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya adalah menghormati persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, merendahkan rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh nyata adalah membantu korban bencana tanpa membedakan suku atau agama, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sila ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi di sini Persatuan Indonesia nilainya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Implementasinya bisa dengan meningkatkan toleransi sosial, menghargai keberagaman, menjaga keamanan bersama,
serta mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hemat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini pentingnya musyawarah untuk mufakat. Artinya, kita menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak pribadi, dan mengambil keputusan bersama demi kebaikan bersama. Contohnya, ketika memilih ketua kelas atau ketua organisasi, keputusan sebaiknya diambil dengan musyawarah, bukan paksa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Implementasi sila kelima. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan yang merata di seluruh aspek kehidupan. Contohnya penerapan antara lain mengembangkan sikap gotong royong, bekerja keras, menjaga lingkungan, tidak hidup mewah secara berlebihan, serta menghormati hasil karya orang lain. Keadilan sosial juga berarti pemerintah wajib membuat kebijakan yang adil. Misalnya pemerataan bangunan, distribusi pendidikan yang setara, dan jaminan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu saja. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu tantangan Pancasila dan penutup. Meski Pancasila memiliki kedudukan yang kuat, penerapannya menghadapi banyak tantangan. Di era reformasi, Pancasila sempat dianggap tabu karena terlalu identik dengan Orde Baru. Akibatnya, banyak masyarakat yang melupakan nilai-nilainya. Bahkan, muncul penyimpangan atas nama demokrasi dan HAM. Nah, pendekatan lama yang bersifat indoktrinasi ternyata tidak lagi relevan. Kini diperlukan pendekatan baru, yaitu edukatif, rekreatif, reflektif, multikultural, bahkan oportunistik. Artinya, Pancasila harus diajarkan dengan cara yang lebih kreatif dan menyentuh generasi muda, agar tidak sekedar dihafalkan, tetapi benar-benar dihayati. Nah, sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila adalah landasan utama bangsa Indonesia. Ia berfungsi sebagai pandangan hidup yang membimbing perilaku sehari-hari, sekaligus sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala hukum. Nah, tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga, mengamalkan, dan mewariskan nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup di tengah masyarakat, demi terwujudnya bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Sekian pemaparan daripada kelompok kami. Terima kasih, Pak.